Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan ini. Shalawat berangkaikan salam selalu kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat beliau, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Rizka Amelia dengan NIM 230320051, program studi agribisnis jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh, akan memaparkan materi tentang pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis dalam mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Agribisnis tidak hanya berkaitan dengan kegiatan budidaya, tanaman, atau peternakan, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian aktivitas mulai dari penyediaan sarana produksi, proses budidaya, pengolahan lahan, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi. Dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut, sektor agribisnis melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan, peran, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan agribisnis tidak dapat dicapai hanya melalui kerja satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, petani, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, serta masyarakat sebagai konsumen. Dalam praktiknya, setiap kebijakan atau program pembangunan agribisnis akan memberikan dampak yang berbeda kepada setiap kelompok yang terlibat. Sebagai contoh, kebijakan mengenai penetapan harga dasar gabah bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani maupun pada saat yang sama dapat mempengaruhi biaya produksi industri pengolahan pangan maupun harga yang dibayar oleh konsumen. Demikian pula kebijakan pembatasan penggunaan pestisida tertentu dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan tetapi dapat meningkatkan biaya produksi bagi petani dalam jangka pendek. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap keputusan dalam sektor agribisnis selalu melibatkan berbagai kepentingan yang perlu dipahami secara komprehensif. Dalam konteks tersebut, identifikasi stakeholder menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses advokasi kebijakan. Stakeholder merupakan individu, kelompok maupun organisasi yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan atau dapat dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses identifikasi stakeholder bertujuan mengenali siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana kepentingan mereka, seberapa besar pengaruh yang dimiliki, serta bagaimana strategi komunikasi dan kolaborasi yang tepat untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian ini sejalan dengan materi yang menjelaskan bahwa stakeholder adalah individu, kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan maupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan, keputusan atau kebijakan dalam sektor agribisnis. Sedangkan identifikasi stakeholder strategi dilakukan dengan mengenali pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang akan diadvokasikan. Advokasi dalam agribisnis sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan mempengaruhi kebijakan publik agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya pelaku agribisnis. Advokasi tidak selalu berarti melakukan demonstrasi atau penyampaian aspirasi secara langsung kepada pemerintah, tetapi juga mencakup penyusunan kajian ilmiah, penyampaian rekomendasi kebijakan, dialog dengan pemangku kepentingan, kampanye publik, hingga pembangunan koalisi dengan berbagai organisasi yang memiliki tujuan serupa. Dengan demikian, keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi stakeholder yang tepat serta memahami karakteristik masing-masing pihak. Di era globalisasi dan digitalisasi, dinamika stakeholder dalam agribisnis menjadi semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat sehingga opini publik dapat berbentuk dalam waktu singkat. Selain itu, isu-isu seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, perdagangan internasional, serta kesejahteraan petani semakin menjadi perhatian berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, seorang praktisi agribisnis maupun akademisi dituntut memiliki kemampuan dalam memetakan stakeholder secara sistematis sehingga setiap strategi advokasi dapat dilaksanakan secara efektif. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep stakeholder dalam agribisnis. Istilah stakeholder pertama kali diperkenalkan secara luas oleh
R. Edward Freeman melalui stakeholder theory pada tahun 1984. Menurut teori tersebut, stakeholder adalah setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu organisasi. Dalam konteks agribisnis, stakeholder tidak hanya terbatas pada petani sebagai pelaku utama produksi, tetapi juga mencakup pemerintahan, lembaga keuangan, perusahaan penyedia input, industri pengolahan, pedagang, konsumen, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, media massa, hingga masyarakat sekitar. Konsep stakeholder berkembang sebagai respon terhadap pendekatan tradisional yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi. Pendekatan lama menempatkan pemilik modal sebagai pihak yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan. Namun, perkembangan ilmu manajemen menunjukkan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada hubungan yang harmonis dengan seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut. Dalam sektor agribisnis, misalnya, keberhasilan perusahaan perkebunan tidak hanya ditentukan oleh modal dan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan baik antara petani plasma, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, lembaga keuangan, serta konsumen. Agribisnis memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor industri lainnya karena sangat dipengaruhi oleh faktor alam, musim, perubahan iklim, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan pada sektor ini akan memberikan dampak yang luas. Misalnya, kebijakan impor beras dapat mempengaruhi harga gabah di tingkat petani, keuntungan pedagang, stabilitas harga di pasar, hingga tingkat inflasi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan stakeholder dalam agribisnis saling berkaitan satu sama lain sehingga memerlukan koordinasi yang baik. Dalam perspektif sistem agribisnis, stakeholder dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama adalah stakeholder primer, yaitu pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan agribisnis seperti petani, perusahaan agribisnis, koperasi, dan konsumen. Kedua adalah stakeholder sekunder, yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung tetapi memiliki pengaruh terhadap keberhasilan sistem agribisnis, misalnya media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penelitian. Ketiga adalah stakeholder kunci atau key stakeholders, yaitu pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberadaan berbagai stakeholder tersebut menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks. Setiap pihak memiliki kepentingan yang berbeda sehingga seringkali muncul konflik kepentingan. Sebagai contoh, petani menginginkan harga hasil panen yang tinggi agar memperoleh keuntungan maksimal, sedangkan konsumen mengharapkan harga pangan tetap rendah dan stabil. Pemerintah berada pada posisi untuk menjaga keseimbangan kedua kepentingan tersebut melalui berbagai kebijakan seperti subsidi, cadangan pangan pemerintah, maupun pengendalian impor. Teori stakeholder merupakan salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam kajian manajemen, kebijakan publik, dan pembangunan. Freeman 1984 menjelaskan bahwa organisasi tidak dapat berjalan secara efektif apabila hanya memperhatikan kepentingan pemegang saham. Sebaliknya, organisasi harus memperhatikan seluruh stakeholder yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas organisasi. Dalam pembangunan agribisnis, teori stakeholder memberikan dasar bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan aspirasi seluruh pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, ketika pemerintah merancang kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit, maka pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan perusahaan, petani plasma, masyarakat adat, organisasi lingkungan, investor, pemerintah daerah, hingga konsumen internasional yang menuntut produk sawit berkelanjutan. Menurut Donaldson dan Preston pada tahun 1995, teori stakeholder memiliki 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan deskriptif, instrumental, dan normatif. Pendekatan deskriptif menjelaskan bagaimana organisasi berinteraksi dengan stakeholder dalam praktik nyata. Dalam agribisnis, pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara petani, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam suatu sistem produksi pangan. Pendekatan instrumental menekankan bahwa hubungan yang baik dengan stakeholder akan meningkatkan
Keberhasilan organisasi. Sebuah perusahaan agribisnis yang mampu membangun hubungan harmonis dengan petani mitra, pemerintah, dan masyarakat sekitar umumnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang mengabaikan hubungan tersebut. Pendekatan normatif menyatakan bahwa setiap stakeholder memiliki hak yang harus dihormati tanpa memandang besar kecilnya kontribusi ekonomi yang diberikan. Dengan demikian, masyarakat lokal yang terdampak pembangunan perkebunan juga memiliki hak untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menikmati manfaat pembangunan. Teori stakeholder juga berkembang menjadi dasar penerapan konsep Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG dan Corporate Social Responsibility atau yang disingkat dengan CSR. Perusahaan agribisnis modern tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program pemberdayaan petani, pelestarian lingkungan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, hingga transparansi informasi merupakan bentuk implementasi teori stakeholder dalam suatu agribisnis. Selain itu, teori stakeholder berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Tujuan pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, setiap stakeholder memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan sistem agribisnis agar mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Identifikasi stakeholder strategis merupakan proses sistematis untuk mengenali seluruh pihak yang memiliki pengaruh maupun kepentingan terhadap suatu isu atau kebijakan tertentu. Dalam advokasi agribisnis, proses ini menjadi fondasi utama sebelum menyusun strategi komunikasi, negosiasi, maupun pembangunan koalisi. Identifikasi stakeholder strategis dilakukan dengan mengenali pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan langsung terhadap isu yang ingin diadvokasikan. Proses identifikasi dimulai dengan menentukan isu yang akan diadvokasikan, misalnya peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan pertanian organik, ketahanan pangan, atau perlindungan lahan pertanian. Setelah itu, isu ditetapkan. Berikutnya adalah mengidentifikasi siapa saja pihak yang memiliki kepentingan terhadap isu tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai tingkat pengaruh, kepentingan, hubungan antar stakeholder, serta potensi dukungan maupun penolakan yang mungkin akan muncul. Stakeholder strategis umumnya memiliki beberapa karakteristik, yaitu memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, memiliki sumber daya yang besar, memiliki jaringan yang luas, memiliki legitimasi di masyarakat, atau mampu mempengaruhi opini publik. Semakin besar pengaruh yang dimiliki oleh suatu stakeholder, semakin penting pula menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak tersebut. Identifikasi stakeholder tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kesalahan dalam menentukan stakeholder dapat menyebabkan strategi advokasi menjadi tidak efektif, bahkan gagal mencapai tujuan. Sebagai contoh, sebuah organisasi petani yang hanya fokus membangun komunikasi dengan pemerintah tanpa melibatkan media massa dan akademisi akan kehilangan peluang untuk memperkuat dukungan publik terhadap isu yang diperjuangkan. Dalam praktiknya, identifikasi stakeholder dilakukan melalui berbagai metode seperti studi dokumen, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi lapangan, maupun analisis jaringan sosial. Penggunaan beberapa metode sekaligus akan menghasilkan informasi yang lebih komprehensif mengenai posisi, kepentingan, dan pengaruh setiap stakeholder. Dengan demikian, identifikasi stakeholder strategis merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses advokasi agribisnis. Hasil identifikasi menjadi dasar dalam menyusun strategi komunikasi, membangun koalisi, melakukan negosiasi, serta menentukan prioritas pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam setiap tahapan advokasi. Untuk pembahasan selanjutnya itu peran stakeholder dalam advokasi dan pembangunan agribisnis. Keberhasilan pembangunan sektor agribisnis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, teknologi maupun modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap stakeholder memiliki fungsi, tanggung jawab, serta kepentingan yang berbeda.
sehingga diperlukan koordinasi yang baik agar pembangunan agribisnis dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam sistem agribisnis modern, hubungan antara stakeholder saling bergantung. Petani membutuhkan pemerintah untuk menciptakan regulasi yang mendukung. Pemerintah membutuhkan akademisi sebagai penyedia data ilmiah dalam penyusunan kebijakan. Perusahaan membutuhkan petani sebagai pemasok bahan baku, sedangkan masyarakat membutuhkan seluruh sistem agribisnis agar kebutuhan pangan terpenuhi dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Stakeholder strategis dalam advokasi agribisnis meliputi pemerintah, asosiasi dan organisasi petani, media massa, akademisi dan lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, serta perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara. Setiap kelompok stakeholder memiliki kontribusi yang berbeda dalam mendukung keberhasilan proses advokasi maupun pembangunan agribisnis. Pemerintah merupakan stakeholder yang memiliki posisi paling strategis dalam pembangunan agribisnis karena memiliki kewenangan untuk merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan berbagai kebijakan publik. Hampir seluruh aktivitas agribisnis dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, mulai dari penyediaan sarana produksi, pembiayaan, perdagangan, hingga perlindungan terhadap petani dan konsumen. Pemerintah terdiri atas berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bappenas, serta pemerintahan daerah. Pemerintahan Pertanian merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang pertanian. Tugas utama pemerintahan ini meliputi peningkatan produksi pangan, pengembangan komoditas hortikultura, perkebunan, peternakan, serta peningkatan kesejahteraan petani. Peran pemerintah Kementerian Pertanian antara lain seperti menyusun kebijakan pembangunan pertanian nasional, menyediakan bantuan benih unggul dan alat mesin pertanian, pengembangan sistem penyuluhan pertanian, mendorong modernisasi pertanian melalui mekanisme dan digitalisasi, mengembangkan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan, serta menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam kegiatan advokasi, Kementerian Pertanian sering menjadi sasaran utama penyampaian rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas maupun kesejahteraan petani. Yang kedua ada Kementerian Perdagangan. Perdagangan hasil pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam sistem agribisnis. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan berperan penting dalam mengatur distribusi produk pertanian, stabilisasi harga, ekspor impor, pelindungan konsumen, serta pengembangan pasar domestik maupun internasional. Kebijakan impor beras, jagung, gula, bawang putih, dan kedelai merupakan contoh keputusan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan petani. Jika impor dilakukan ketika musim panen berlangsung, harga produk lokal berpotensi turun sehingga pendapatan petani menurun. Sebaliknya, pembatasan impor secara berlebihan dapat menyebabkan kenaikan harga pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, advokasi kepada Kementerian Perdagangan harus didukung oleh data produksi, kebutuhan konsumsi, kondisi stok nasional, serta analisis pasar yang komprehensif. Selanjutnya yaitu Kementerian Keuangan. Pembangunan agribisnis membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar. Kementerian Keuangan memiliki kewenangan dalam mengatur anggaran negara, subsidi pupuk, insentif, pajak, kredit usaha rakyat, serta berbagai kebijakan fiskal yang mendukung sektor pertanian. Keputusan mengenai besaran subsidi pupuk, bantuan alat mesin pertanian maupun alokasi anggaran pembangunan irigasi sangat mempengaruhi produktivitas sektor pertanian. Selanjutnya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam era pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan menjadi perhatian utama. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi pertanian dan kelestarian lingkungan. Contoh kebijakan yang berkaitan dengan agribisnis meliputi pengolahan lahan gambut, pencegahan pembakaran hutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, sertifikasi lingkungan, serta pengendalian pencemaran akibat pestisida. Advokasi terhadap kementerian ini biasanya berkaitan dengan penerapan pertanian ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam.
Selanjutnya yaitu Kementerian Koperasi dan UKM. Sebagian besar pelaku agribisnis Indonesia merupakan usaha mikro dan kecil, oleh karena itu, pengembangan koperasi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing petani. Kementerian Koperasi dan UKM memiliki peran dalam pembentukan koperasi pertanian, pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan, digitalisasi UMKM, pengembangan pasar produk lokal. Keberadaan koperasi memungkinkan petani memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi perusahaan besar maupun pedagang perantara. Selanjutnya yaitu Bappenas dan pemerintah daerah. Bappenas berperan dalam menyusun rencana pembangunan nasional yang mencakup sektor agribisnis, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Misalnya, pemerintah daerah dapat menetapkan komoditas unggulan daerah seperti kopi gayo di Aceh, kakao di Sulawesi, atau bawang merah di Brebes. Kebijakan daerah yang tepat akan meningkatkan daya saing komoditas lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu peran organisasi petani dan asosiasi agribisnis. Petani merupakan pelaku utama dalam sistem agribisnis. Namun, petani sering menghadapi berbagai keterbatasan seperti skala usaha yang kecil, akses modal yang terbatas, rendahnya posisi tawar, serta terbatasnya informasi pasar. Oleh karena itu, keberadaan organisasi petani menjadi sangat penting. Stakeholder kelompok ini meliputi asosiasi komoditas, organisasi petani, koperasi pertanian, serta asosiasi industri pengolahan hasil pertanian. Organisasi petani memiliki beberapa fungsi utama. Organisasi petani memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, menyalurkan aspirasi petani, meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat posisi tawar, memfasilitasi akses teknologi, serta menjalin kemitraan dengan pemerintah maupun perusahaan. Di Indonesia terdapat berbagai organisasi seperti KTNA, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas, dan Koperasi Pertanian. Melalui organisasi tersebut, petani dapat melakukan pembelian pupuk secara kolektif sehingga memperoleh harga yang lebih murah. Selain itu, pemasaran hasil panen secara bersama-sama dapat meningkatkan posisi tawar dibandingkan jika petani menjual hasilnya secara individu. Selanjutnya yaitu peran koperasi pertanian. Koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Dalam sektor agribisnis, koperasi berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus memperkuat kesejahteraan anggota. Peran koperasi meliputi penyediaan sarana produksi, penyaluran kredit usaha tani, mengelola pemasaran hasil, penyedia gudang penyimpanan, pengolah hasil pertanian, penyedia pelatihan bagi anggota. Keberhasilan koperasi akan meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak. Selanjutnya yaitu peran perusahaan agribisnis. Perusahaan swasta maupun BUMN merupakan stakeholder yang memiliki modal, teknologi, jaringan pemasaran, dan kemampuan investasi yang besar. Dalam hal ini, perusahaan agribisnis meliputi penyediaan pupuk, pestisida, benih, industri pengolahan, perusahaan distribusi hingga BUMN pangan. Perusahaan memiliki kontribusi penting melalui investasi di sektor pertanian, pengembangan teknologi produksi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan kemitraan dengan petani, peningkatan nilai tambah melalui industri pengolahan. Sebagai contoh, perusahaan pengolahan kopi tidak hanya membeli biji kopi dari petani, tetapi juga memberikan pelatihan budidaya, bantuan bibit unggul, hingga sertifikasi mutu agar produk mampu menembus pasar ekspor. Dalam pendekatan agribisnis modern, perusahaan tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menerapkan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. Program CSR dapat berupa pembangunan irigasi, pelatihan petani, pemberian beasiswa, hingga konservasi lahan. Selanjutnya yaitu peran media massa. Media massa merupakan stakeholder yang memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Media
Materi ini menjelaskan bahwa seperti media cetak, media elektronik, dan media daring memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu. Dalam advokasi agribisnis, media memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama yaitu menyebarkan informasi kebijakan, yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat, yang ketiga mengawasi pelaksanaan program pemerintah, yang keempat menjadi sarana edukasi publik serta membangun dukungan terhadap suatu gerakan. Saat ini media sosial juga menjadi instrumen yang sangat efektif dalam memperkuat advokasi kampanye mengenai konsumsi pangan lokal, pengurangan limbah pangan, atau promosi produk petani dapat menjangkau jutaan masyarakat hanya dalam waktu singkat. Namun demikian, penggunaan media juga memerlukan kehati-hatian karena penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kepanikan masyarakat maupun konflik antara stakeholder. Selanjutnya yaitu peran akademisi dan lembaga penelitian. Pengambilan keputusan yang baik harus didasarkan pada bukti ilmiah. Oleh karena itu, akademisi dan lembaga penelitian menjadi posisi yang paling penting, yang sangat penting dalam proses advokasi kebijakan agribisnis. Seperti universitas, lembaga penelitian pemerintah maupun non-pemerintahan, serta tenaga ahli dan konsultan penyedia hasil peneliti, analisis ilmiah, serta rekomendasi kebijakan. Peran akademisi meliputi melakukan penelitian, pengembangan inovasi teknologi, mengevaluasi efektivitas kebijakan, memberikan pelatihan kepada petani, serta menyusun rekomendasi kebijakan. Sebagai contoh, penelitian mengenai varietas padi tahan kekeringan dapat menjadi dasar pemerintah untuk menghadapi perubahan iklim. Demikian pula hasil penelitian mengenai rantai pasok dapat digunakan untuk memperbaiki sistem distribusi pangan nasional. Selanjutnya yaitu peran organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah merupakan organisasi independen yang berfungsi memperjuangkan kepentingan masyarakat maupun lingkungan. Dalam hal ini disebutkan dapat bergerak pada isu lingkungan, kesejahteraan petani maupun perlindungan konsumen. Peran organisasi non-pemerintahan antara lain mendampingi masyarakat, melakukan pendidikan dan penyadaran, mengawasi implementasi kebijakan, memperjuangkan hak-hak petani, serta mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Keberadaan organisasi non-pemerintahan sering menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara lebih efektif. Selanjutnya yaitu sinergi antara stakeholder dalam pembangunan agribisnis. Keberhasilan pembangunan agribisnis hanya dapat dicapai apabila seluruh stakeholder mampu bekerja sama secara harmonis. Pemerintah membutuhkan data dari akademisi, perusahaan membutuhkan bahan baku dari petani, petani membutuhkan dukungan koperasi, sedangkan masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dari media. Hubungan tersebut membentuk suatu sistem yang saling melengkapi. Sinergi dapat diwujudkan melalui forum komunikasi, kemitraan usaha, penelitian kolaboratif, program tanggung jawab sosial perusahaan, penyuluhan terpadu hingga penyusunan kebijakan secara partisipatif. Dengan demikian, setiap stakeholder tidak hanya mengejar kepentingannya sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan bersama, yaitu mewujudkan agribisnis yang produktif, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Kita masuk pembahasan yang selanjutnya yaitu membangun koalisi advokasi dalam agribisnis. Advokasi merupakan suatu proses yang bertujuan mempengaruhi kebijakan, keputusan maupun tindakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan agar menghasilkan perubahan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan advokasi tidak dilakukan secara individual karena isu-isu agribisnis pada umumnya bersifat kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Perubahan kebijakan seringkali membutuhkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, organisasi profesi, dunia usaha, akademisi, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, membangun koalisi menjadi strategi yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas advokasi. Koalisi yang efektif tidak hanya mempertemukan berbagai organisasi, tetapi juga membangun komitmen bersama, menyusun strategi yang terarah, mengelola perbedaan kepentingan, serta memastikan setiap anggota dapat memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya.
Oleh karena itu, keberhasilan sebuah koalisi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi, kepemimpinan, kepercayaan, dan mekanisme kerja yang dibangun sejak awal. Secara umum, koalisi adalah bentuk kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan, visi, atau kepentingan yang sama. Dalam konteks advokasi, koalisi dibentuk untuk meningkatkan kekuatan kolektif, sehingga suara yang disampaikan kepada pengambil kebijakan menjadi lebih kuat dibandingkan apabila dilakukan secara sendiri-sendiri. Dalam agribisnis, pembentukan koalisi menjadi sangat penting karena setiap stakeholder memiliki sumber daya yang berbeda. Pemerintah memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan, akademisi memiliki data ilmiah, organisasi petani memiliki pengalaman lapangan, media memiliki kemampuan membentuk opini publik, sedangkan perusahaan memiliki modal dan jaringan bisnis. Ketika seluruh sumber daya tersebut digabungkan, peluang keberhasilan advokasi akan menjadi meningkat dan secara signifikan. Koalisi advokasi juga berfungsi sebagai media pertukaran informasi. Setiap anggota koalisi dapat saling berbagi pengalaman, hasil penelitian, strategi komunikasi, maupun informasi mengenai perkembangan kebijakan. Pertukaran pengetahuan tersebut memungkinkan setiap anggota memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai isu yang sedang diperjuangkan. Selain itu, koalisi dapat memperkuat legitimasi suatu gerakan. Sebuah usulan kebijakan yang didukung oleh berbagai organisasi biasanya akan lebih dipercaya oleh pemerintah dibandingkan usulan yang hanya berasal dari satu kelompok. Dukungan dari berbagai pihak menunjukkan bahwa isu tersebut memang memiliki kepentingan yang luas dan layak memperoleh perhatian. Tujuan pembentukan koalisi advokasi melalui kerjasama yang terencana. Beberapa tujuan pembentukan koalisi advokasi antara lain yang pertama itu memperkuat daya tawar. Semakin banyak organisasi yang mendukung suatu isu, semakin besar pula kekuatan yang dimiliki dalam mempengaruhi kebijakan. Pemerintah umumnya lebih memperhatikan aspirasi yang mewakili banyak kelompok masyarakat dibandingkan aspirasi yang datang dari satu organisasi saja. Sebagai contoh, apabila organisasi petani, perguruan tinggi, koperasi, dan asosiasi pelaku usaha bersama-sama mengusulkan kebijakan pelindungan harga komoditas, maka peluang usulan tersebut dipertimbangkan akan lebih besar karena mencerminkan kepentingan berbagai pihak. Yang kedua itu menggabungkan sumber daya. Setiap organisasi memiliki kelebihan dan keterbatasan. Ada organisasi yang memiliki kemampuan penelitian, ada yang memiliki jaringan media, ada pula yang memiliki pengalaman dalam pendampingan masyarakat. Melalui koalisi, seluruh sumber daya tersebut dapat digabungkan sehingga menghasilkan strategi advokasi yang lebih efektif. Misalnya, universitas menyediakan kajian ilmiah, organisasi petani memberikan data lapangan, media membantu publikasi, organisasi non-pemerintahan melakukan pendampingan masyarakat, perusahaan memberikan dukungan pembiayaan. Kolaborasi semacam ini akan menghasilkan gerakan advokasi yang lebih kuat dibandingkan apabila masing-masing pihak bekerja sendiri. Yang ketiga yaitu memperluas jaringan. Koalisi memungkinkan organisasi menjangkau stakeholder yang sebelumnya sulit diakses melalui jaringan anggota lain, komunikasi dengan pemerintah, lembaga donor, media nasional maupun organisasi internasional menjadi lebih mudah. Memperluas jaringan ini juga meningkatkan peluang memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan kebijakan maupun peluang kerjasama baru. Yang keempat yaitu mengurangi duplikasi program. Seringkali beberapa organisasi melaksanakan kegiatan yang sama tanpa saling mengetahui akibat terjadi pemborosan sumber daya. Melalui koalisi, setiap anggota dapat membagi tugas mereka sehingga kegiatan menjadi lebih efisien. Misalnya, satu organisasi fokus pada penelitian, organisasi lain melakukan pelatihan, sementara organisasi lain yang menangani komunikasi publik. Yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan publik. Koalisi yang melibatkan banyak pihak umumnya memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Hal ini karena masyarakat melihat bahwa isu yang diperjuangkan tidak hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu, melainkan kepentingan yang lebih luas. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan membangun koalisi advokasi. Yang pertama itu menentukan tujuan bersama. Langkah pertama dalam pembangunan koalisi adalah menyepakati tujuan yang akan dicapai. Tujuan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, realistis, dan dapat dipahami oleh seluruh anggota.
Dalam hal ini menekankan bahwa semua anggota harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama terhadap isu yang diperjuangkan. Contohnya meningkatkan kesejahteraan petani kopi atau memperjuangkan subsidi pupuk yang tepat sasaran dan yang lainnya. Tujuan yang jelas akan mempermudah penyusunan strategi dan pembagian tugas. Yang kedua yaitu pemetaan potensi anggota koalisi. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya yaitu mengidentifikasi organisasi atau individu yang memiliki kepentingan dan sumber daya yang relevan. Pemetaan dilakukan dengan memperhatikan kesamaan kepentingan, jaringan, keahlian sumber daya, serta pengaruh yang dimiliki setiap calon anggota koalisi. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan beberapa aspek seperti kesesuaian visi, reputasi organisasi, pengalaman advokasi, kemampuan teknis, jaringan kemitraan, komitmen terhadap tujuan bersama. Selanjutnya yaitu membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan fondasi utama keberhasilan koalisi. Tanpa komunikasi yang baik, kesalahpahaman akan mudah terjadi sehingga menghambat pencapaian tujuan. Pentingnya menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin agar anggota dapat berbagi informasi, melakukan koordinasi, dan mengambil keputusan bersama. Komunikasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi, forum diskusi, grup komunikasi digital, seminar lokal karya, serta laporan berkala. Komunikasi yang intensif akan meningkatkan rasa memiliki terhadap koalisi. Selanjutnya yaitu menentukan peran dan tanggung jawab. Setiap anggota memiliki kapasitas yang berbeda sehingga pembagian tugas harus dilakukan secara jelas. Pentingnya mendefinisikan peran setiap anggota berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Contoh pembagian tugasnya seperti anggota universitas, perannya yaitu penelitian dan analisis kebijakan. Organisasi petani perannya yaitu pengumpulan aspirasi masyarakat. Anggota media perannya yaitu publikasi dan kampanye. Dan seterusnya, pembagian peran yang jelas ini akan mengurangi konflik dan meningkatkan efektivitas kerja. Selanjutnya itu menyusun struktur organisasi koalisi. Koalisi memerlukan struktur organisasi agar koordinasi berjalan dengan baik. Biasanya struktur tersebut terdiri atas ketua koalisi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, koordinator program, tim penelitian, tim media, tim advokasi, serta tim monitoring dan evaluasi. Struktur organisasi tidak harus rumit, tetapi harus mampu mendukung proses pengambilan keputusan secara tepat dan transparan. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan koalisi advokasi. Beberapa faktor menentukan keberhasilan sebuah koalisi yaitu membangun kepercayaan, memanfaatkan kekuatan masing-masing anggota, bersikap fleksibel, serta mengembangkan komunikasi publik bersama. Tantangan dalam membangun koalisi yaitu yang pertama, walaupun memberikan banyak manfaat, pembentukan koalisi ini juga menghadapi berbagai tantangan. Antara lain seperti perbedaan kepentingan antar anggota, keterbatasan sumber daya, persaingan antar organisasi, kurangnya komunikasi, pergantian kepemimpinan, perubahan kebijakan pemerintah, rendahnya komitmen sebagian anggota, serta perbedaan budaya organisasi. Menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kepemimpinan yang inklusif, komunikasi yang terbuka, penyelesaian konflik secara bermusyawarah, serta evaluasi berkala terhadap kinerja koalisi. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam advokasi agribisnis. Setelah stakeholder berhasil didefinisikan dan koalisi advokasi dibentuk, tahapan berikutnya yang tidak kalah penting adalah melakukan analisis terhadap kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana setiap pihak memandang suatu isu, seberapa besar pentingnya terhadap isu tersebut, serta sejauh mana kemampuan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam praktik advokasi agribisnis, tidak semua stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang sama. Ada stakeholder yang memiliki pengaruh besar karena memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, tetapi juga terlalu memperhatikan isu yang sedang diperjuangkan. Sebaliknya, ada stakeholder yang
memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap suatu isu, namun memiliki pengaruh yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan pendekatan kepada setiap stakeholder tidak dapat disamaratakan. Analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder merupakan langkah penting untuk memahami dinamika politik dan sosial di sekitar isu advokasi. Analisis ini membantu mengidentifikasi pihak yang berpotensi menjadi sekutu, pihak yang mungkin menjadi penentang, serta strategi terbaik dalam berinteraksi dengan masing-masing stakeholder. Melalui analisis yang tepat, organisasi advokasi dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif, membangun hubungan yang produktif, serta mengurangi risiko konflik yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian analisis stakeholder. Analisis stakeholder adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, serta mengevaluasi karakteristik stakeholder berdasarkan kepentingan, pengaruh, sumber daya, posisi, dan potensi kontribusinya terhadap suatu program atau kebijakan. Menurut pendekatan manajemen strategis, analisis stakeholder tidak hanya bertujuan mengetahui siapa saja pihak yang terlibat, tetapi juga memahami bagaimana mereka akan bereaksi terhadap suatu kebijakan. Dengan demikian, hasil analisis dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi komunikasi, negosiasi, kolaborasi, maupun mitigasi konflik. Dalam sektor agribisnis, analisis stakeholder sangat penting karena membangun pertanian melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam. Sebagai contoh, kebijakan pengembangan kawasan pertanian modern akan memberikan manfaat bagi petani melalui peningkatan produktivitas, namun mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat apabila berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi. Oleh karena itu, setiap keputusan harus mempertimbangkan perspektif seluruh stakeholder. Analisis stakeholder juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan. Dengan memahami karakteristik masing-masing stakeholder, organisasi dapat menentukan prioritas hubungan, memiliki metode komunikasi yang sesuai, serta mengidentifikasi peluang kerja yang sama yang dapat memperkuat keberhasilan advokasi. Kepentingan stakeholder menunjukkan tingkat perhatian atau kebutuhan suatu stakeholder terhadap isu yang sedang diperjuangkan. Semakin besar dampak suatu kebijakan terhadap stakeholder, semakin tinggi pula tingkat kepentingannya. Kepentingan stakeholder dapat bersifat ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan. Pemahaman terhadap kepentingan tersebut akan membantu dalam menyusun pesan advokasi yang lebih relevan. Yang pertama ada kepentingan ekonomi berkaitan dengan keuntungan finansial, pendapatan, investasi, maupun efisiensi usaha. Contohnya, petani menginginkan harga jual hasil panen yang menguntungkan. Jika kebijakan pemerintah mampu meningkatkan keuntungan ekonomi stakeholder, maka kemungkinan besar mereka akan memberikan dukungan. Yang kedua, kepentingan sosial. Kepentingan sosial berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan komunitas. Sebagai contoh yaitu masyarakat pedesaan mengharapkan peningkatan pendapatan. Program pembangunan agribisnis yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial umumnya memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat. Yang ketiga yaitu kepentingan publik. Kepentingan politik. Yang ketiga itu kepentingan politik. Kepentingan politik berhubungan dengan stabilitas pemerintahan, legitimasi kebijakan, serta pencapaian target pembangunan. Pemerintah berkepentingan menjaga stabilitas harga pangan karena kenaikan harga dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan agribisnis seringkali tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi politik nasional. Yang keempat yaitu kepentingan lingkungan. Isu lingkungan menjadi sangat penting dalam membangun agribisnis modern. Contohnya perlindungan hutan, konservasi sumber daya air, pengurangan emisi karbon, penggunaan pupuk organik, serta pertanian berkelanjutan. Organisasi lingkungan biasanya memiliki kepentingan tingkat tinggi terhadap isu-isu tersebut sehingga perlu dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan. Selanjutnya yaitu pengaruh stakeholder. Selain memahami pentingnya advokasi juga harus menganalisis tingkat pengaruh setiap stakeholder. Pengaruh merupakan kemampuan stakeholder dalam mempengaruhi kebijakan, keputusan, maupun opini publik.
Pengaruh dapat berasal dari posisi formal, sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, maupun legitimasi sosial. Beberapa sumber pengaruh stakeholder antara lain seperti kewenangan formal, yaitu pengaruh dapat berasal dari jabatan atau posisi resmi dalam pemerintahan suatu organisasi. Yang kedua yaitu sumber daya ekonomi. Perusahaan besar memiliki pengaruh karena menguasai modal, investasi, teknologi, dan kesempatan kerja. Yang ketiga yaitu pengetahuan dan keahlian. Akademisi, penelitian, dan tenaga ahli memiliki pengaruh melalui kemampuan menghasilkan informasi ilmiah. Yang keempat, jaringan sosial. Organisasi masyarakat yang memiliki anggota dalam jumlah besar umumnya mempunyai pengaruh tinggi terhadap opini publik. Yang kelima, legitimasi. Legitimasi merupakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu organisasi. Organisasi yang memiliki reputasi baik sebaiknya biasanya juga lebih mudah memperoleh dukungan dalam memperjuangkan suatu isu. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu matriks pemetaan stakeholder. Salah satu alat analisis yang paling banyak digunakan dalam manajemen proyek dan advokasi adalah matriks power interest. Matriks ini membagi stakeholder berdasarkan dua dimensi, yaitu tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh. Melalui matriks ini, stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama yaitu high power hingga high influence, yaitu pemain kunci. Stakeholder pada kelompok ini memiliki pengaruh yang tinggi sekaligus kepentingan yang besar terhadap isu advokasi. Kelompok ini harus dikelola secara hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses advokasi. Contohnya, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, Asosiasi Petani Nasional, serta BUMN pangan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu membangun komunikasi intensif, melibatkan dalam penyusunan kebijakan, memberikan informasi secara berkala, dan membangun kemitraan jangka panjang. Yang kedua itu ada high power sampai dengan low interest. Stakeholder pada kategori ini memiliki pengaruh besar, tetapi kepentingannya terhadap isu relatif rendah. Organisasi perlu meningkatkan perhatian mereka dengan menunjukkan relevansi isu terhadap kepentingan yang lebih luas. Contohnya, Kementerian Keuangan, investor, lembaga perbankan, serta DPR pada komisi yang tidak membidangi pertanian. Strategi yang tepat antara lain menyampaikan data ekonomi, menunjukkan dampak kebijakan, melakukan pendekatan secara berkala, serta mengaitkan isu dengan prioritas pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu low power hingga high interest. Kelompok ini sangat peduli terhadap isu tetapi memiliki kemampuan terbatas dalam mempengaruhi kebijakan maksudnya. Kelompok ini sebagai pendukung potensial yang perlu diberdayakan agar dapat menyuarakan dukungan secara lebih luas. Contohnya kelompok tani, mahasiswa, masyarakat lokal, serta komunitas pertanian. Strategi yang dapat dilakukan yaitu memberikan pelatihan, penyediaan informasi, meningkatkan kapasitas organisasi, serta melibatkan dalam kampanye publik. Kelompok ini sering menjadi kekuatan utama dalam membangun dukungan masyarakat. Yang keempat ada low power hingga low interest. Stakeholder pada kategori ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Kelompok ini cukup dipantau dan diberikan informasi apabila diperlukan. Contohnya, masyarakat yang tidak terdampak langsung, serta organisasi yang bergerak pada isu lain. Meskipun bukan prioritas utama, kelompok ini tetap perlu dipantau karena kondisi dapat berubah sewaktu-waktu. Yang selanjutnya yaitu strategi komunikasi berdasarkan hasil analisis. Hasil analisis stakeholder akan menentukan strategi komunikasi yang digunakan. Beberapa strategi komunikasi yang dapat diterapkan seperti yang pertama itu konsultasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga edukasi, yang keempat informasi berkala, yang terakhir adalah informasi berkala. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT stakeholder. Selain menggunakan matriks kepentingan dan pengaruh, analisis SWOT stakeholder yaitu analisis terhadap kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats dalam perspektif masing-masing stakeholder. Analisis ini membantu memahami bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap upaya advokasi.
Untuk kekuatan, mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki stakeholder seperti jaringan luas, sumber daya besar, keahlian teknis, serta reputasi baik. Yang untuk kelemahan atau weakness, seperti menganalisis keterbatasan stakeholder, misalnya kekurangan dana, kapasitas organisasi yang rendah, minimnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi. Untuk peluang atau opportunities, mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan seperti dukungan pemerintah, perkembangan teknologi digital, meningkatnya permintaan produk pertanian, serta peluang kerja sama internasional. Adapun juga ancaman atau threats, menganalisis faktor eksternal yang dapat menghambat mencapai tujuan antara lain seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, perubahan regulasi, serta persaingan global. Melalui analisis SWOT, organisasi dapat menyusun strategi yang lebih realistis dan adaptif sesuai kondisi masing-masing stakeholder. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu studi kasus identifikasi stakeholder dan koalisi advokasi dalam program Food Estate di Indonesia. Program ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan kawasan pertanian berskala besar yang terintegrasi. Kawasan mengenai food estate sebenarnya telah muncul sejak beberapa tahun sebelumnya. Namun, implementasinya semakin mendapat perhatian ketika pemerintah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Kondisi pandemi COVID pada tahun 2019 yang menyebabkan terganggunya rantai pasok pangan global semakin memperkuat alasan pemerintah untuk mempercepat pengembangan kawasan produk pangan dalam negeri. Dalam food estate dikembangkan di beberapa provinsi di Indonesia, antara lain Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan beberapa wilayah lainnya yang dinilai memiliki potensi lahan pertanian yang luas. Salah satu lokasi yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena memiliki luas lahan yang luas nih, dianggap juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra produksi berbagai komoditas pangan seperti padi, jagung, singkong, dan hortikultura. Tujuan utama dalam program ini adalah meningkatkan produktivitas pangan nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, memperkuat cadangan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah juga berharap bahwa pengembangan kawasan food estate dapat menjadi motor penggerak modernisasi pertanian melalui penerapan teknologi mekanisasi, penggunaan benih unggul, digitalisasi pertanian, serta pengelolaan pertanian yang lebih efisien. Meskipun memiliki tujuan yang sangat baik, pelaksanaan program food estate tidak berjalan tanpa tantangan. Berbagai pihak memberikan tantangan yang berbeda terhadap program tersebut. Sebagian stakeholder menilai bahwa food estate merupakan solusi strategis untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Sementara sebagian stakeholder lainnya mengkhawatirkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memungkinkan timbul apabila pelaksanaannya tidak dilakukan secara hati-hati. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa setiap stakeholder memiliki kepentingan, harapan, dan persepsi yang berbeda terhadap kebijakan yang sama. Keberagaman kepentingan tersebut menjadikan program food estate sebagai contoh yang sangat baik untuk memahami bagaimana identifikasi stakeholder, analisis kepentingan dan pengaruh, serta pengembangan koalisi advokasi diterapkan dalam praktik pembangunan agribisnis di Indonesia. Program ini memperhatikan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola hubungan dengan berbagai stakeholder yang terlibat. Masuk pembahasan itu identifikasi stakeholder dalam program food estate. Tahapan pertama yang perlu dilakukan dalam suatu program advokasi adalah mengidentifikasi seluruh stakeholder yang memiliki hubungan dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam program food estate, stakeholder yang terlibat sangat berperan dan beragam karena program ini menyangkut aspek ekonomi, sosial, lingkungan, politik, dan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat menjalankan program ini secara sendiri, tetapi harus melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan program.
Stakeholder pertama yang memiliki posisi paling strategis adalah pemerintah pusat. Pemerintah melalui berbagai kementerian bertanggung jawab dalam merancang kebijakan nasional, menyediakan anggaran, menyusun regulasi, serta melakukan koordinasi lintas sektor. Dalam konteks ini, Kementerian Pertanian memiliki tanggung jawab dalam aspek teknik budidaya, penyediaan benih unggul, bantuan alat mesin pertanian, penyuluhan, serta pendampingan kepada masyarakat petani. Sementara itu, kementerian lain seperti memiliki peran sesuai dengan kewenangannya seperti pengelolaan infrastruktur, tata ruang, pembiayaan, dan perlindungan lingkungan. Stakeholder berikutnya yaitu pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pelaksana langsung kebijakan di lapangan. Pemerintah daerah bertugas melakukan koordinasi dengan masyarakat, menyediakan berbagai pelayanan publik, mengawasi pelaksanaan program, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul selama implementasi. Kelompok stakeholder berikutnya yaitu petani dan kelompok tani. Petani merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari pelaksanaan program food estate ini. Mereka menjadi pelaku utama dalam proses produksi pangan, sehingga keberhasilan produk sangat bergantung pada kemampuan dan partisipasi petani. Selain itu, terdapat pula koperasi petani yang berperan dalam memperkuat kelembagaan ekonomi petani. Koperasi dapat membantu penyediaan sarana produksi, pemasaran hasil petani, hasil panen penyimpanan hasil pertanian, hingga akses pembiayaan dengan adanya koperasi. Stakeholder lainnya yaitu perusahaan swasta yang bergerak di bidang agribisnis. Perusahaan ini memiliki peran sebagai penyedia teknologi, investasi, benih unggul, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, serta industri pengolahan hasil pertanian. Dalam program food estate ini juga, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan juga memiliki posisi yang penting. Akademisi menyediakan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, melakukan evaluasi terhadap efektivitas program, pengembangan inovasi teknologi pertanian, serta memberikan rekomendasi ilmiah kepada pemerintah. Stakeholder lain yang tidak kalah penting yaitu organisasi non-pemerintahan. Mereka melakukan pendampingan kepada masyarakat, memberikan edukasi, melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan, serta menyampaikan berbagai rekomendasi kepada pemerintah. Selanjutnya terdapat media massa, baik media cetak, televisi, radio, maupun media daring. Media memiliki kemampuan yang sangat besar dalam membentuk opini publik mengenai keberhasilan maupun berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program food estate ini. Selanjutnya itu analisis kepentingan stakeholder ya dalam program food estate ini tadi. Bagi pemerintah, kepentingan utamanya yaitu meningkatkan ketahanan pangan nasional serta memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas produk pangan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi tanpa terlalu bergantung pada impor. Selain itu, keberhasilan program food estate juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sektor pertanian. Di sisi lain, petani memiliki kepentingan yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Mereka mengharapkan adanya peningkatan pendapatan, kepastian harga hasil panen, kemudahan memperoleh pupuk dan benih, serta akses terhadap teknologi modern, serta adanya jaminan pasar hasil produksi. Bagi petani, keberhasilan program bukan hanya diukur dengan meningkatnya produksi, tetapi juga dari meningkatnya pendapatan rumah tangga mereka. Selanjutnya yaitu analisis pengaruh stakeholder. Pemerintah merupakan stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh paling tinggi karena memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, penyediaan anggaran, serta pengaturan pelaksanaan program. Perusahaan ini memiliki pengaruh yang cukup besar karena memiliki modal, teknologi, dan jaringan pemasaran investasi yang dilakukan perusahaan dalam mempercepat membangun kawasan agribisnis pertanian. Namun pada saat yang sama, perusahaan juga memerlukan kepastian regulasi dan investasi yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu membangun koalisi advokasi dalam program food estate. Pelaksanaan program food estate menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan pembangunan agribisnis tidak ditentukan oleh besarnya anggaran
atau kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah terhadap dalam membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap program tersebut. Oleh karena itu, pembentukan koalisi advokasi menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat dukungan terhadap program sekaligus meminimalkan berbagai konflik yang mungkin muncul selama proses implementasi. Koalisi advokasi merupakan bentuk kerjasama antara berbagai organisasi atau individu yang memiliki tujuan bersama dan memperjuangkan suatu isu kebijakan. Dalam program food estate, pembentukan koalisi diperlukan karena permasalahan yang dihadapi bersifat multidimensional. Program ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produktivitas petani, kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, tata ruang, hingga kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Pemerintah pusat berperan sebagai koordinator utama yang menghubungkan berbagai kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan nasional. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian menjadi bagian penting dalam koalisi karena menyediakan data ilmiah yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok tani dan koperasi pertanian merupakan representasi masyarakat yang secara langsung terlibat dalam kegiatan budidaya, serta perusahaan swasta turut menjadi bagian dari koalisi melalui penyediaan teknologi, investasi, serta pengembangan industri pengolahan hasil pertanian. Di sisi lain, organisasi non-pemerintahan berfungsi sebagai mitra kritis yang memberikan masukan terhadap pelaksanaan program. Media massa juga memiliki posisi strategis dalam koalisi advokasi. Media tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai tujuan, manfaat, serta pengembangan pelaksanaan program food estate ini. Dengan demikian, pembentukan koalisi advokasi dalam program food estate tidak hanya bertujuan memperkuat dukungan terhadap kebijakan, tetapi juga menciptakan mekanisme komunikasi yang kemungkinan seluruh stakeholder terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT stakeholder dalam program food estate. Untuk memahami posisi masing-masing stakeholder secara lebih mendalam, dapat dilakukan analisis SWOT yang mencakup identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini membantu menjelaskan bagaimana setiap stakeholder dapat berkontribusi sekaligus menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program food estate. Dari perspektif pemerintah, kekuatan utama terletak pada kewenangan dalam menetapkan kebijakan, kemampuan menyediakan anggaran, serta kapasitas untuk mengkoordinasikan berbagai instansi yang terlibat. Pemerintah juga memiliki akses terhadap berbagai sumber daya nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan program. Namun demikian, pemerintah selalu menghadapi beberapa kelemahan seperti koordinasi lintas sektor yang belum selalu optimal, perbedaan kapasitas antara daerah, serta tantangan yang memastikan implementasi kebijakan berjalan secara konsisten di seluruh wilayah. Peluang yang dimiliki pemerintah cukup besar karena meningkatkan perhatian terhadap isu ketahanan pangan, mendorong berbagai bentuk dukungan baik dari masyarakat maupun lembaga internasional. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi ancaman berupa perubahan iklim, fluktuasi harga pangan dunia, konflik kepentingan antar stakeholder, serta kemungkinan munculnya penolakan dari masyarakat apabila komunikasi publik tidak dilakukan secara baik. Bagi petani, kekuatan utama terletak pada pengalaman panjang dalam pengolahan lahan pertanian serta pengolahan lokal mengenai kondisi wilayah. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan budidaya tanaman. Akan tetapi, sebagian petani masih menghadapi keterbatasan modal, akses terhadap teknologi modern, kemampuan manajerial, serta informasi pasar. Kondisi ini menyebabkan produktivitas dan daya saing petani masih perlu dipertingkatkan. Peluang yang dimiliki petani semakin besar dengan adanya bantuan pemerintah berupa penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, pelatihan, mekanisme pertanian, serta akses pembiayaan melalui program kredit. Namun, petani juga menghadapi ancaman berupa perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian pasar yang dapat mempengaruhi pendapatan mereka.
Melalui analisis SWOT tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap stakeholder memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Oleh karena itu, kolaborasi antar stakeholder menjadi pendekatan yang paling tepat untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus mengurangi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Kita masuk kesimpulan kita masuk kesimpulannya, yaitu program Food Estate merupakan salah satu contoh nyata gambaran pentingnya identifikasi stakeholder, analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder, serta pembangunan koalisi advokasi dalam pembangunan agribisnis di Indonesia. Beragam aktor yang terlibat mulai dari petani, pemerintah, kelompok tani, koperasi, perusahaan, akademisi, organisasi non-pemerintah, media massa, memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung keberhasilan program. Pada akhirnya, studi kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan agribisnis tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis produksi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh stakeholder dalam membangun kerjasama, menyelesaikan perbedaan kepentingan secara konstruktif, dan menciptakan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, identifikasi stakeholder, membentuk koalisi advokasi, serta analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem agribisnis Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah kata, saya juga mohon maaf. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.